indikator yang kita kurang nih, tadi mau saya sampaikan. Cuma nanti next time lah. Ini terkait dengan tingkat kepatuhan, ya kan? Desa, camat, lurah, bupati, wali kota terhadap pembentukan Satgas Linmas dan pelantikan Satgas. Harus kita pantau. Berarti kan mereka tidak patuh. Di kelurahan desa gitu Pak. Saya sampaikan dia kita pertemuan. Kepatuhan terhadap amanah Permendagri. Oke, siap. Itu dalam menyampaikan ke ini modalnya. Oke. Sip, Ada lanjutkan. lagi? Ada lagi? Lanjutkan saya. Terima kasih. Bincang kanan, gerak. Tegak, gerak. Lapor APP siap. Lanjutkan. Pada Komandan APP. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan kesehatan, terutama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita untuk dilaksanakan hari ini, yaitu patroli pada wilayah Pontianak Selatan, khususnya di Kelurahan Kota Baru. Demikian hari ini sampaikan agar dapat dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Terima kasih. Disiapkan. Siap, gerak. Sebelum berangkat tugas, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ada Komandan APP. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Kami dari Provinsi Kalimantan Barat, OPP, dalam rangka kami ya silaturahmilah kita para pemerintah. Kemudian menjalankan fungsi itulah selaku pembina bawah kan itu, terutama tentang Satgas. Kemudian kami juga ingin nanti ada diskusi lah kita kan. Siap, Pak. Boleh. Tentang Pak, silakan Pak. di Buntan Limas di wilayah sampean nih. Siap. Kemudian Satgasnya apa sudah dibentuk, kan? Nanti terus bencana apa yang mungkin hujan lah di sini, yang berlintas mungkin banjir ke kebakaran atau angin ke, terus masalah keamanan ada di sini, pencurian motor, rumah. Tapi rekan kami ini adalah sedikit pertanyaan. Lurah. Ya, boleh antar saya. Terima kasih. Silakan Pak Panggil. Pak Lurah. Mohon maaf ganggu waktunya. Sambil masnya ada di Belum. Kita kan paling kalau di kelurahan ini Pak, kita kan mitra dengan TNI sama Babin sama Babin Kaptipmas itu kan, paling sebatas itu. Jadi kalau ada permasalahan di wilayah kita, tetap kita koordinasi itu Pak, dengan Babin sama Babin Kaptipmas itu, ya kan? Baik itu yang sifatnya gangguan atau monitoring. Tetap, jadi kalau ada pengaduan masyarakat misalnya, kita tetap turun sama-sama, ngecek
apa sih permasalahannya. Nah, terus kalau memang monitoring ya tetap ada permasalahan apa misalnya kan, tetap kita ajak Langsung Pak. ke TKP dulu. Iya, tetap kita ajak barengan. Masih sebatas Yang menonjol apa ya Pak Lurah? ya. Masalah ketentraman dan keamanan. Kalau untuk masalah Kantipmas sih paling pengaduan masyarakat tuh kalau ada misalnya gangguan masalah lingkungan, ya kan. Nah, terus ada sengketa tanah, ya kan, sengketa tanah. Nah, terus Maling udah ada maling. maling sih selama saya di sini sih belum ada sih. Selama saya di sini belum ada. Baru sebatas monitoring sama penyelesaian itu apa sengketa masalah tanah misalnya Pak ya. Kita ajak mediasi. Kalau begal sih selama saya di sini sih belum ada, belum pernah. Baru sebatas itu karena memang di wilayah kita ini memang yang rawan masalah tanah Pak. Maksudnya bertimpa. Ya, salah satu. Ya, tanah berpotensi lah ya. Iya. Jadi kami juga tadi dapat amanah dari pimpinan untuk mempertegas lagi masalah keberadaan Satgas Iya. di wilayah, karena nanti kan akan dijelaskan apa namanya regulasi-regulasinya. Boleh Pak. Biar mungkin kan belum ada sosialisasi dari Satpol PP. Boleh nanti kita. Dengan Bang Jul, jam kanan dari itu. Jadi gini, Undang-undang ada Permendagri 26 2020 tentang penyelenggaraan Kantipmas. Iya. Artinya Pak Lurah sama Pak Kades di desa itu eksekusi sebagai kepala satuan perlindungan. Oh gitu. Artinya wajib nih Pak Lurah itu membentuk yang namanya satuan perlindungan masyarakat di wilayahnya masing-masing, khususnya di tingkat kelurahan dan desa ini. Kalau kami di provinsi ini ada namanya Satgas Linmas Provinsi. Tugas kami ini lah untuk monitoring apakah salah satunya lah di Linmas ini sudah terbentuk atau belum. Memang yang jadi pertanyaan kami ini untuk pembicaraan ini nggak cukup. Memang belum ya. Belum. Karena kita nih setahu saya nih Pak ya, selama saya itu yang jelas kita jalur koordinasi kalau ada permasalahan tetap kita koordinasi dengan Pol PP ya. Kalau ada penertiban itu Pak ya, misalnya di sepanjang jalan M Yamin ini entah penertiban pedagang kaki lima ya kan. Nah, tetap pertama kita kasih SP dulu 1 2 3, kalau memang tidak ada masalah kita tetap koordinasi ke Pol PP sama Babin sama Babin Kantipmas itu. Diskusi sejak Pak Lurah kan belum ada nih. Belum ada nih. Iya. Apakah karena nggak tahu atau yang jelas saya memang belum tahu. Belum tahu. Ada kewajiban itu. Iya, belum tahu. Karena ada kewajiban ini, artinya Satgas ya memang harus dibentuk dari kelurahan wajib. Nah, dari pemahaman Pak Lurah sekarang kira-kira ada kendala nggak kalau misalnya ada kewajiban nih untuk membentuk Satgas ini? Yang jelas kita kurang orang Pak. Kurang orang. Kadang kita mau ada kegiatan pun betul-betul berbagi tenaga nih. Betul-betul berbagi tenaga. Artinya gini Pak Lurah, minta maaf ya Pak Lurah. Iya. Artinya memang betul-betul tidak tahu Pak Lurahnya soal Satgas ini Pak Lurah sebenarnya yang menjadi anggota Satgas itu adalah masyarakat ya. Yang jadi pertanyaan lanjutan saya, apakah kita ada RT-RT ini? Iya. RT-RT itu ada seksi-seksi keamanan kan? Yang jelas kalau untuk pengurusan RT RW pasti ada. Pasti ada. Itu bisa jadi solusi Pak. Jadi gini, Satlinmas ini hansip dulu itu sifatnya sukarela, menjadi anggota. Memang secara organisasi nanti dia melekatnya di kelurahan sendiri. Karena dia sukarela sifatnya jadi bukan profesi. Oh gitu. Bisa jadi profesi utamanya di lain. Dia di wilayah kelurahan kita SK-kan, kita harapkan nanti
menjadi anggota Satlinmas. Tinggal kita legalkan saja posisi mereka di sini, karena nanti Itu ya. karena sifatnya sukarela. Jadi kan nyambung nih begini nanti Pak Lurah. Jadi kan TPS nih. Nah TPS nanti siapa yang ngamankan TPS? Yang jelas sih dari pihak kelurahan kan hanya sebatas rekening Pak ya. Nah, yang berperan di kita sini tetap aparat keamanan. Tidak ada 2 orang tenaga pengaman untuk TPS. Terdata atau tidak pernah didata? Kalau untuk pengaman TPS sih kemarin setahu saya dari kepolisian sampai tentara, kita tidak dilibatkan sama sekali di Dari KPPS juga ada cerita. Nggak ada. Cuma karena memang yang saya tahu nih kan untuk di kelurahan itu hanya sebatas sekretariat PPS-nya Pak. Sekretariat PPS-nya. Jadi ada tidak orang TPS di sini? ada sekretarisnya. Ada sekretaris boleh. Sekretarisnya ada. TPS kita di sini ada 62. 62. Hah? DPT Sekitar 14 ribuan lah. 40 bagi 300 lah. 14 ribuan. Yang milih Iya, 40 ribu ya. sekitar 14 ribuan. Nah, itu adalah pengamannya tuh. Ya lanjut. Bu, sekretaris mana sekretarisnya? Iya. Bapak Yuli. Oh, sekretariat. Sekretariatnya. Bu, ini kan ada berapa TPS sih tadi? 62. 62. Nanti tenaga pengaman dari mana tuh? Kan dari KPU ditunjuk Linmas ke orang masing-masing TPS. Ditunjuk Linmas Ditunjuk. semua orang. Iya. Dasar ditunjuk Linmas itu dari mana? Dari peraturan KPU ada sendiri dia badan ad hoc. Termasuk kami ini kan badan ad hoc. Iya. Jadi ya termasuk KPPS dan termasuk petugas ketertiban Linmas. Petugas ketertiban Linmas. Dan orang yang disebut Linmas itu, ini diskusi nih Pak. Kalau zaman dulu itu Linmas lah. Juga hancur nambah. Kalau sekarang dia nyebutnya petugas ketertiban. Petugas ketertiban. Petugas ketertiban. Jadi satu Mabuk gak TPS tak juga sekarang ya? Hah? Nah, jadi gini, ada KPU itu, ini sudah kami komplain juga sih pada saat kantor di provinsi ini. KPU itu untuk petugas Satlinmas itu, petugas Satlinmas ya, orang yang betul-betul direkrut sebagai anggota Satlinmas. Nah, yang menjadi anggota Satlinmas adalah orang yang sudah ter-SK-kan sebagai anggota Satlinmas. Jadi izin Pak Lurah, jadi memang kalau memang sebenarnya kita sudah ada Satlinmas tadi, sudah terorganisasi. Siapa sih yang menjadi anggota Satlinmas adalah warga-warga Ya, sekitar. Warga sekitar. Satlinmasnya Pak Lurah, pelaksana hariannya mungkin nanti kasih yang membidangi pemerintahan umum itu. Nanti yang menjadi anggota di sini adalah warga-warga kita sekitar. Pertanyaannya karena dia sifatnya sukarela, ya kan digaji lah. Nah, tidak dapat gaji Pak Lurah. Dia cuma dapat biaya operasional. Kapan sih dia bisa dapat biaya operasional? Dia dapat biaya operasional saat siapa yang nanti akan pakai merekrut. Misalnya kayak gini, karena anggota Satlinmas ini, karena nanti kalau sudah ter-SK-kan, ya kan, dia nanti akan kami input lagi nanti ada sistemnya lah kita di Kemendagri sudah ada sistemnya nanti sampai dia jadi KTA. Nah, ketika dia udah dapat KTA apa segala nanti siapa yang mau pakai dia, mau KPU, kayak kita mau kami provinsi yang menggunakan, jadi orang-orang yang sudah kita bentuk ini akan berkelanjutan Pak. Kayak security Pak ya. Ya, security lah minimal paling tidak setiap RT itu adalah satu orang yang kita tunjuk menjadi anggota Satlinmas. Kalau itu udah ada nanti kan gini, di sini ada yang bencana apa Pak Lurah yang sering nanti nyambung nih. Nah, karutlah nanti karutlah Banjir aman ya. banjir aman. Kita di sini ini karhutla ya nih Pak. Terus yang madamkan api siapa guys Pak? BPBD Dari warga belum ada. Belum ada. Di Kota Baru ini belum ada pemadam kebakaran itu Belum ada. Tagana ada. Nggak ada ya. Masyarakat peduli api. BPBD Nggak ada. Belum ada. Masalah itu berarti memang yang bisa kita bentuk kelurahan kita mulai dari lebih pengamanan dulu nanti. Jadi izin Pak Lurah kalau memang
mau ditindaklanjuti ini, kalau memang bingung masalah nanti jelaskan kepada warga ketika apa seperti itu, kami di provinsi ini siap disulati masih penjelasan ketika untuk membentuk yang namanya Satlinmas, karena kami ini ngapain keliling di kota Pontianak ini ya, karena kayaknya memang tidak ada Belum. di kota Pontianak, kalah jauh dengan Kabupaten Mempawah yang sudah hampir 100% sudah hadir. Desa dan kelurahan sudah hadir seragam. Tahu nggak warnanya saya sekarang nih Pak? Warna Hah? abu. Oh, gitu. Kalau mau lebih jelasnya lihat di Permendagri nomor 11 tahun 2023, buka ya di Google bisa ada. Nah, ini karena memang ini amanah dari Permendagri, Satlinmas ini wajib dibuat. Pak Lurah sebagai ketuanya, gitu. Nyambung link ini Pak, misalnya ada sistem link lah di sini. Oh gitu. Gitu. Nyambung nih nanti kita nak kebentuk ya, belum apa kita lanjutkan? Iya, betul. Gitu kan. Jadi satu kelurahan tuh minimal tuh 25 orang jadi Pak Lurah. Oh sudah. Satlinmasnya ya. Karena ini kan nanti ada pilkada lagi nih. Lanjut gitu Pak. iya, Jadi kita lanjut. kalau bisa Iya. Pak Lurah sebelum pilkada nih udah bisa lah. Nah, Buat kalau udah Satlinmas. terbentuk atau apa, mungkin dari orang-orang yang terdapat dari TPS di, nah itu bisa kita nah nanti pada saat dia mau dipakai kapanpun dan jadi termasuk nanti warga misalnya dia mau punya hajatan atau apa, pakai aja orang Linmas, tidak perlu dia cari tenaga pengaman ya. Nanti siapa yang mau ngasihnya? Warga yang punya hajatan udah kasih. Honor apa? Perekrutannya melalui Lurah. kemudian dikoordinir oleh Kemendagri. Ya, karena Pak Lurah nanti Pak Lurah sebagai sebagai kasat ini. Ketuanya. Ya. Nah, SK camat di mana? Oh, wali kota ya? Perebutannya pakai SK camat. Jadi wilayah dulu ya, wilayah kecamatan atau nanti Pembentukan dan perubahan wali kota. Jadi jelas gitu regulasinya, dan memang apa yang dilakukan KPU seperti yang tadi keterangan Pak Kim itu, memang itu Pak sebenarnya bertentangan kita dengan Permendagri nomor 10 tahun 2009, di mana amanah di Permendagri 10 tahun 2009 bahwa petugas Pamsum TPS itu dari Satlinmas. Korelasinya ke itulah dari Permendagri 2006, 11. Jadi memang agak miss nih di sini nih kayaknya nih. Makanya tadi agak bingung juga kita. Dari kebanyakan kelurahan ada beberapa kelurahan kita cek Pak, dari pihak KPU itu pada kelurahan yang mencari. Dan kami kan gini Pak, biasanya menjelang hari sebulan sebelum hari H ini, kami pasti dapat konfirmasi itu dari pemerintah kota. Ya kan untuk menyiapkan ini, biasa ada diambilkan data mereka diambilkan lagi. Salah satu itu ya. kayak Mempawah Ketapang sudah beli itu. Kami ada update masih di kelurahan itu. Jadi memang seperti Bapak jelaskan, ketika tadi kita sudah tersertifikat, ya Bapak bilang kan, tersertifikat itu nanti buktinya terdaftar sebagai anggota Satlinmas, nanti ada KTA. Nah itulah yang nanti. Tapi untuk dapat KTA itu dia harus di-SK-kan dulu, nah kan? Gimana pula tidak di-SK-kan bila dapat KTA kan? Kalau dia udah ada itu nanti kan kami akan lanjutan kami nanti masukkan ke sistem yang sehingga dia dapat KTA. Sehingga kami ini di provinsi punya data lah Satlinmas siapa ya orang-orangnya yang menjadi anggota kita. Ketika nanti mau dipakai, mau pemilu, mau pilkada, mau ada bencana, mau apa orang-orang ini lah kita main. Karena memang di wilayah kota ini diharapkan jadi barometer kan. Izin Pak yang tadi terkait operasional itu gimana? Kan nggak ada honor. Operasional itu gimana? Dia akan dikasih biaya operasional setiap siapa yang nak pakai dia. Itu berarti anggarannya gimana? Bebas siapa saja. Misalnya gini, kami di provinsi, misalnya nih kan, ketika kami nengok di kawasan ini ada banyak karhutla, kami tentu perlu anggota Linmas yang misalnya yang bisa memadamkan api atau apa lah gitu kan. Misal ini cerita misalnya, kami di provinsi ada program namanya pelatihan peningkatan kapasitas. Bisa kami panggil anggota Satlinmas ini, kami datangkan di provinsi di mana gitu kan, kita ajarkan gimana memadamkan api atau segala. Ketika dia datang ke situ, kami bisa kasih dia biaya operasionalnya misalnya transport. Dengan artian bahwa apabila ada kejadian Ya, bisa ngomong dengan
nikahan anak ibu misalnya kan. Di warga sini ada mau nikahan, misalnya pasti kan izin sini nih, kan mau bikin acara apa kan. Nah dari kelurahan sarankan kita tenaga pengamannya harus pakai Santinmas. Nah, tapi tolong pada saat dia ngamankan, nah, kasihlah dia Ngerokok kan orangnya. lah istilahnya kayak gitu. Gitu juga pada saat mau pemilu. Pemilu yang punya anggaran pemilu adalah KPU, tetapi dia butuh tenaga Santinmas mengamankan. Yang ngasih honor dia adalah KPU. Nah, Bisnis bagi kelurahan di mana Pak? Bisa tengok. Permendagri 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 26 Ibu nanti di 20. ya. Nah, ada di situ. Kalau Sapras ini tadi nomor 11 2023. Kelurahan bisa berperan apa kalau memang ada anggaran lebih dari kelurahan atau apa, kelurahan bisa bantu Sampras, baju ke alat dia lah atau apa. Kami pun provinsi bisa juga untuk menganggarkan itu kalau memang ada pengajuan anggaran. Termasuk bisa juga karena tadi sifatnya lebih ke swadaya, misalnya di sini ada CSR. CSR ya tinggal arahkannya kelurahan, misalnya menyumbang daripada CSR-nya meramput klien, bagus mending CSR-nya alat nyemprot, pakaian limas atau apa gitu kan. Nah, tapi kan sudah ada anggota kita yang Coba Eri. Ninjak Nogjen tadi Pak, masalah keamanan begitu. Salah satu yang dibahaskan tentang masalah lingkungan itu biasanya apa ya masalah lingkungan? Ya paling kalau ada pengaduan dari masyarakat tuh masalah sampah, ya kan, masalah limbah, ya, nah, masalah kebisingan, paling itu ya Pak. Sampah. Data berarti kan di lain wilayahnya Wilayah. beda-beda Iya. permasalahan. Selain itu Pak, kalau wilayah yang rawan ya rawan gimana itu Pak? rawan yang gelap atau apa itu tidak ada kemana. Rawan keamanan dan sebagainya. kurang penerangan. Paling kadang yang ini daerah-daerah ujung nih Pak, Harapan Jaya ini kan, Harapan Jaya. Tapi enggak itu sih, dia ada bagian-bagian tertentu aja. Ada titik-titiknya, enggak semua. Ya betul titiknya. Narkoba itu belum ada temuan sih. Belum ada Tapi Bertambung kali bertambung. kalau untuk BNN ada kemarin. Jadi sosialisasi mau ada kegiatan juga. Oh, belum kita temukan. Belum kita temukan. Rusunawa, lawan narkoba. Rusunawa ini paling Itu warga Kota Pontianak semua. Ramai enggak itu? Ada berapa orang Rusunawa tuh? kami 1000 ada? Pak, pergi mau dulu Pak, soalnya kalau masuk situ lah. 1000 ada orang? Oh, Enggak, 1000 orang ada itu kapasitasnya. belum tahu pasti nih Pak. artinya gini, itu berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat ya. Nah. Karena mungkin Karena mereka masuk tanpa melewati iya kelurahan. Iya. Itu maksudnya. betul. Paling surat keterangan domisili ya mereka itu kadang Ada tuh. kalau enggak ngurus keterangan domisili enggak tahu gitu. Kalau dia ngurus keterangan domisili ya baru lah ketahuan kan. Jadi Pak Lurah sedikit dari saya. Ketika Satlimas itu menjadi anggota Pak Lurah tidak ada laporan di mana-mana. Itu maksudnya. Dan terdata. Dia bisa bertanggung jawab karena di lingkungan situ. Nah, kalau kita orang sini untuk ke sana, dia tidak tahu kan. Contohnya misalnya ada pergudangan atau apa kan. Ini kami punya orang yang udah kami data dan kami latih. Nantinya Satlimas itu kita tingkatkan, Bu. Bisa madamkan api. Bisa termasuk baris pun dia mampu nanti. Dia jelas dia tahu wilayah itu. Kita ada aplikasi Satlimas jadi Pak. Jadi Pak Lurah udah pegang kendali di kelurahan bapak pojok-pojok itu udah ada orang kita. Pasti akurat Pak. Ada aplikasinya. Dia dulu dia moto dulu Pak langsung laporan real. Jadi mungkin kalau kedepannya udah terbentuk lebih nyaman Pak. Walaupun sekarang belum terbentuk karena KPU yang harus ada mungkin
perekrutannya sama di tempat saya. Iya. Karena mau cepat tadi, Comot-comot lah ya. Jadi tadi lah Pak Lurah, kami harapkan ya mungkin tadi dengan apa regulasinya tadi Yes. bisa dibaca lah Pak Buka, Iya. tinggal itulah untuk sakit emasnya. Kami itu penekanan dari atas tadi seperti itu bisa sampaikan pada lurah, Pak Desa. Ada lagi Pak Heri? Oke, mungkin program pemberdayaan Pak, yang dilakukan kelurahan tentunya kan sekarang Pak, untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ya paling sebatas apa untuk penurunan stunting nih yang paling ini kan. Krusial gitu. Ada berapa Pak tahun ini? Ya. Total berapa? Tinggi. Tahun ini enggak banyak nih. Penambahan dari tahun lalu ada tinggal 15 ke 15-an. 15 orang Penambahan dari tahun yang Catat. 15. kalau keluar program PKH, kalau untuk program PKK sih biasanya PKH. PKH, Dinsos Pak. Nah, kita hanya sebatas penyalur aja. Tapi data kan dari kita. Iya, nanti dari kita. Nanti mereka yang verifikasi lagi. Mereka verifikasi lagi. Mereka yang pilih lagi. Iya. Program pemberdayaannya. Jadi dikendalikan Dinsos semua tuh. Kita hanya ngasih Dikunci data, sama Dinsos itu ya? dia yang verifikasi lagi, dipilihnya Kalau lagi anggaran Pak. yang di kelurahan Oh. seputar gotong royong. Oh iya, Pak. Iya, iya. Jadi Gampang kali nanti dicarikan celahnya untuk Salah pemberdayaan. satu lokus, salah satu lokus Pak. Terus Pak Lurah yang bilang Karula di sebelah mana Pak? Batas kota, Oh, pinggirin. yang punya Bapak ada nggak lahnya? Ada ya? Ada di batas kota itu Pak. Kita kan perbatasan nih, perbatasan kota nih kan. Ada jalan batas kota. Jadi kalau untuk potensi kelurahan di sini Pak, paling untuk potensi. Ya, paling saat ini ya masih perdagangan sih oke lah ya Pak ya. Perdagangan masih bisa masuk. Kalau untuk kebun sih udah berkurang lah untuk kebun karena tanah pun masih jadi rumah. Berarti di bidang jasa ini Pak ya? Bidang jasa kita Kos. pertanian perkebunan dah Peternakan ada. Termasuk yang peternakan dah ya. si nopir ujungnya. Cuci motor depan. Ya, Oke. paling sektor jasa perdagangan lah kita di sini. Kalau untuk pertanian perkebunan dah berkurang dah seperti properti ya udah mulai berkembang. Di Bina Jaya itu udah banyak tuh Pak. Di dalam Bina Jaya itu udah banyak perumahan. Cuma kan belum banyak. Belum banyak. Untuk satu emasnya Siap. untuk memenuhi nanti pilkada yang akan datang. Siap. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan tingkah laku kami yang tidak mestinya. Siap. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Lurah. Siap. Begini ya, udah foto. Ya, foto. boleh.